Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Daniel Adi Wijaya. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips berdasarkan firman Tuhan agar kita tetap dapat memuji Tuhan di tengah badai kehidupan, khususnya di tengah badai kehidupan yang kita sedang alami bersama. Kurang lebih hampir 3 bulan kita berada di rumah saja, bukan? Kita berada di rumah saja karena virus corona atau pandemi COVID-19 sedang menjadi wabah di seluruh dunia. Kita tahu kita sedang banyak melakukan pekerjaan yang tidak biasa kita kerjakan. Kita lebih sering melakukan aktivitas online, kita lebih menjaga jarak kita dengan social distancing atau physical distancing. Bapak Saudara sekalian, itu tidak mudah. Keadaan seperti ini atau setelah keadaan seperti ini akan buat kita cenderung susah memuji Tuhan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 29. LAI memberikan judul Mazmur 29 ini kebesaran Allah di dalam badai. Mazmurnya ditulis oleh Daud. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat pada gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Kiranya Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kali Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang ibu rumah tangga bernama Bu Mirna yang sedang membersihkan rumahnya. Bu Mirna memilih menggunakan vacuum cleaner untuk membersihkan rumahnya karena beliau berpikir rumahnya sudah lama tidak dibersihkan total, sekitar 2-3 minggu. Debu yang menumpuk membuat Bu Mirna memutuskan, pakai vacuum cleaner aja deh. Ketika Bu Mirna sedang asik membersihkan rumahnya, sudut demi sudut demi sudut, Bu Mirna ketawa atau tertawa karena mendengar suara burung beo yang berteriak-teriak, bernyanyi-nyanyi, tidak mau kalah dengan suara vacuum cleaner. Jadi suara vacuum cleaner bersaut-sautan dengan suara burung beo. Bu Mirna yang menoleh sambil tertawa melihat burung beonya itu loncat sana, loncat ke sini untuk yaitu bernyanyi riang gembira yang tidak mau kalah dengan suara vacuum cleaner. Bu Mirna waktu melihat ke arah burung beo, Bu Mirna melihat, sangkar burungnya kok juga kotor. Bu Mirna berinisiatif untuk membersihkan juga sangkar burung tersebut. Waktu Bu Mirna membuka tutup atau membuka ujung dari vacuum cleaner tersebut, Bu Mirna berpikir, wah ini bisa nih buat membersihkan. Bu Mirna mulai membersihkan bagian luar, mulai membersihkan bagian dalam, terus bagian bawah, sampai suatu ketika Bu Mirna berpikir, burung beonya kok hilang? Waduh, jangan-jangan disedot nih. Bu Mirna langsung cepat-cepat mematikan vacuum cleaner. Langsung Bu Mirna melihat, membuka vacuum cleanernya, ternyata benar. Burung beonya itu kesedot. Burung beonya itu masuk ke kantong penyimpan debu. Jadi penuh dengan debu. Bu Mirna langsung cepat-cepat lari ke kamar mandi. Bu Mirna membersihkan burung beo itu dengan mungkin dikasih air dulu, dimandiin, dikasih shampoo, dikasih sabun, terus dikeringin pakai air dryer. Akhirnya, puji Tuhan, ternyata burung beonya itu masih sehat, masih hidup. Akhirnya Bu Mirna mengembalikan burung beo tersebut ke sangkar, kembali ke habitatnya, kembali ke sangkar tersebut. Tapi anehnya, burung beo tersebut keesokan harinya lagi menjadi diam. Burung beo itu tidak lagi berteriak-teriak, tidak lagi menirukan suara orang, tidak lagi bernyanyi-nyanyi. Burung beo yang masih hidup, sehat, menjadi diam. Rupanya kesedot atau tersedot vacuum cleaner membuat burung beo itu diam. Ternyata vacuum cleaner itu adalah badai kehidupan bagi burung beo.
Seekor burung yang gemar bernyanyi, berteriak-teriak, menirukan suara orang menjadi diam karena terkena badai kehidupan, tersedot vacuum cleaner. Rasa kapok membuat burung beo berubah meskipun dia masih hidup dan sehat. Saudara-saudara, saya memikirkan seringkali sebagai seorang Kristen, sebagai orang-orang Kristen, kita seperti burung beo tersebut. Kita cenderung memuji Tuhan, memuliakan Tuhan kalau keadaannya enak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita dilanda badai corona seperti ini, mungkin kita bisa jadi diam loh, kapok loh seperti burung beo tersebut. Memang kita masih hidup, masih sehat, masih mengerjakan segala sesuatu yang sama, tapi kita sudah diam, sudah berhenti memuji Tuhan, sudah berhenti memuji Tuhan setelah badainya berhenti mungkin. Pertanyaannya Bapak Saudara sekalian, apakah kita sedang memuji Tuhan saat ini? Atau kita sedang berhenti memuji Tuhan saat ini? Atau kita akan berhenti memuji Tuhan ketika badainya berhenti nanti? Mazmur 29 mengingatkan saya dan saudara dengan kebenaran yang bersifat kekal, bahwa saudara dan saya dipanggil bersama dengan malaikat surga untuk memuji Tuhan sekalipun di tengah badai kehidupan, di tengah badai corona yang sedang berlangsung ini. Konteks dari Mazmur 29 adalah badai kehidupan yang sedang dialami oleh Daud. Daud sebagai penulis Mazmur ini sedang menggambarkan badai kehidupan yang dialaminya. Ayat 1 berbunyi demikian, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Penghuni surgawi di sana merujuk kepada malaikat. Sedangkan ayat 9b berbunyi demikian, di dalam baitnya, bait Allah, setiap orang berseru hormat. Setiap orang di sana merujuk kepada kita sekalian, orang percaya, orang Kristen yang memuji dan memuliakan Tuhan. Semuanya ini sedang menunjukkan bahwa kita, orang percaya, bersama malaikat di surga dipanggil untuk memuji Tuhan sekalipun di tengah badai kehidupan. Pertanyaan kembali masih sama ya kayak tadi, apakah kita tetap dapat memuji Tuhan di tengah badai corona, badai kehidupan yang sedang berlangsung saat ini, atau kita menjadi diam setelah badai corona berlalu, badai yang sedang terjadi, badai kehidupan yang sedang kita alami bersama-sama. Saudara-saudara, saya akan memberikan beberapa alasan mengapa kita tetap dapat memuji Tuhan di tengah badai kehidupan, badai corona yang sedang berlangsung ini, atau kita tetap dapat memuji Tuhan setelah badai corona ini berakhir. Mari kita lihat satu persatu dari Mazmur 29. Yang pertama, mengapa kita tetap dapat memuji Tuhan di tengah badai kehidupan? Karena Tuhan berbicara di tengah badai kehidupan, atau Tuhan berbicara melalui badai kehidupan. Daud menggambarkan badai kehidupan, badai yang sebenarnya itu dari ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Daud menggambarkan badai yang sedang terjadi di daerah tempat tinggalnya yang pernah dia lihat, itu dari ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Ini badai yang benar terjadi di daerah Palestina sana. Di ayat yang ketiga sampai ke-4, Daud menggambarkan badai berada di atas laut Mediterania. Kemudian Daud menggambarkan badai itu berpindah dari laut Mediterania ke gunung Libanon di ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Terakhir Daud menggambarkan badai yang berada di padang gurun Kades atau Kadesi. Jadi Daud tuh dari ayat 3 sampai 9 itu menunjukkan badai dengan beberapa gambaran-gambaran yang dia tunjukkan itu. Semuanya itu menggambarkan badai yang hebat, yang kuat, yang menakutkan. Tapi menariknya, Daud menyebut badai-badai yang tadi yang menakutkan, yang hebat itu sebagai suara Tuhan. Ada 7 kali suara Tuhan diulang sepanjang ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9, yang menyatakan bahwa suara Tuhan sama dengan badai. Daud sedang menyamakan suara Tuhan dengan badai, atau Daud sedang menggambarkan suara Tuhan seperti badai-badai itu. Daud ingin menyatakan sebuah keyakinan bahwa Tuhan juga berbicara kepada manusia melalui atau di tengah badai kehidupan. Ya memang di tengah keadaan yang lancar-lancar, Tuhan berbicara dan menggunakan segala hal untuk berbicara pada manusia. Tetapi Tuhan juga bisa menggunakan badai kehidupan untuk berbicara kepada manusia.
Suatu kali di pusat keramaian kota ada sebuah proyek bangunan yang sedang berlangsung. Proyek bangunan yang tinggi itu melibatkan banyak pekerja untuk membangun. Ada seorang pekerja yang akan naik untuk membangun, untuk membenarkan atau membetulkan atau membenahi sebuah sambungan di atas. Ketika di sebuah ketinggian tertentu, petugas itu berpikir, loh, pekerjanya berpikir, loh, ada yang ketinggalan. Langsung beliau berpikir, oh, ada temannya yang akan naik nih sebentar lagi. Dia menoleh, oh itu yang mau naik. Akhirnya ketika itu dia langsung menoleh ke temannya, dia langsung berteriak, coba panggilnya, hoi, hoi, hoi. Makin besar suaranya, makin kencang, tapi suaranya enggak didengar oleh temannya. Maklum di keramaian kota ya, seperti saya sekarang sedang ada di keramaian kota, sehingga suaranya juga tidak terlalu terdengar karena bising begitu. Teman yang tidak mendengar itu tetap ya karena nggak mendengar ya nggak menoleh ke atas. Akhirnya petugas itu tadi, pekerja itu berpikir, aduh ada apa ya ini yang bisa dilempar gitu ke dia. Dia menemukan, ada koin $1. Akhirnya dia berpikir, wes tak lempar aja dah, lempar ke orangnya, kena, tak pas kepalanya. Terus dia lihat, siapa yang lempar nih? Ada uang jatuh dari langit. Terus dia kantongin, wah lumayan nih ada uang jatuh dari langit. Terus dia tetap melanjutkan apa yang dia kerjakan saat itu. Terus dia berpikir, wah kok dilempar uang, kok nggak malah menoleh, malah dikantongin uangnya. Akhirnya dia cari lagi, ada nggak ya apa yang bisa dilempar. Terus dia nemu lagi, waduh koin lagi tapi $2. Nggak apa lah, lempar lagi. Teman juga sendiri yang nerima. Akhirnya dilempar lagi. Waktu dilempar lagi, temannya itu terus lihat, siapa sih yang lempar? Waktu dia, uang lagi. Wah, terus makin banyak ya lemparnya, Temannya berpikir seperti itu, terus dia kantongin lagi. Wah lumayan nih, dapat berkat dari surga, dari langit kayak gitu. Jadi temannya itu gak merasa kalau ada orang yang sengaja melempar, dikira itu berkat dari langit, dan dia gak ngerti kalau temannya lagi butuh bantuan di atas. Karena pekerja itu jengkel, dia mengimprovisasi idenya. Dia kan tadi melemparnya pakai koin ya, sekarang dia pikir atau ambil batu aja ya, lempar. Kalau batu kan mungkin orang nggak ngira apa atau beda pikirannya siapa yang ini nimpuk gitu. Terus dia cari batu, dia pilih yang wah kecil aja ya, kalau besar nanti dilempar terus malah temannya meninggal dunia. Akhirnya waktu dia menemukan batu agak ya kecil gitu, dilempar ke temannya, terus terus baru temannya, waduh ini siapa yang nimpuk nih ya, siapa yang nyambit nih. Dia lihat ke atas, baru temannya menoleh ke bawah yang lempar tadi. Kamu kan tadi tak lempar nggak dengar, sekarang tolong bawakan ini. Baru setelah itu si teman itu bisa berkomunikasi. Menarik ya Bapak Saudara sekalian, kejadian sederhana itu mengingatkan kita kepada Tuhan. Kadang kalau kita diberkati Tuhan, mendapat berkat dari Tuhan, kita itu lupa untuk menoleh kepadanya. Oleh sebab itu kadang Tuhan mengizinkan badai kehidupan terjadi agar kita menoleh kepadanya, agar kita mendekatkan diri kepadanya. Tuhan mengizinkan badai corona ini terjadi agar kita makin dekat dengan Tuhan. Apakah kita sudah mendekat kepada Tuhan saat badai corona ini berlangsung? Atau malah kita semakin jauh dari Tuhan dan nantinya meninggalkan Dia setelah badai corona ini berakhir? Menariknya 7 kali kata suara Tuhan diulang sebenarnya merujuk kepada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sang firman telah menjadi manusia. Suara Tuhan merujuk kepada sang firman yang adalah Yesus. Badai yang begitu besar digambarkan Daud, suara Tuhan itu sedang merujuk kepada Yesus Kristus. Di tengah badai corona yang diizinkan oleh Tuhan inilah kita dipanggil untuk memberikan fokus kita, perhatian kita kepada sang firman, Tuhan Yesus. Suara Tuhan yang menjadi manusia mengingatkan kita untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Satu-satunya, tidak ada yang lain di dalam hidup ini. Bagi kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan satu-satunya, kita diingatkan untuk mendekat kepadanya. Sudahkah kita mendekat atau kita makin jauh? Yang kedua, mengapa kita tetap dapat memuji Tuhan di tengah badai kehidupan? Karena Tuhan mengontrol badai kehidupan, atau Tuhan berkuasa di atas badai kehidupan.
kontrol Tuhan atau kuasa Tuhan itulah yang membuat kita tetap dapat memuji Tuhan sekalipun di tengah badai kehidupan. Ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan bersemayam di atas air bah, itu berarti Tuhan mengontrol air bah. Demikianlah Tuhan bersemayam juga di atas badai kehidupan. Dia mengontrol badai kehidupan. Kalimat di ayat 10 belum selesai ya, saya tadi sedang memenggalnya. Masih ada anak kalimat yang menjelaskan bahwa Tuhan bersemayam bukan cuma sekedar bersemayam, tapi Tuhan bersemayam sebagai raja selama-lamanya. Jadi selama-lamanya. Mazmur yang ditulis oleh Daud ini berkaitan dengan 2 Samuel ayat yang ke-7, pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Di sana Tuhan berkata kepada Daud bahwa tahtanya itu akan kokoh selama-lamanya. Tapi terbukti tahtanya kokoh selama-lamanya? Tidak. Tidak ada yang berhasil dari keturunan Daud untuk mempertahankan tahta Daud. Bahkan kerajaannya terpecah menjadi 2 kerajaan Israel setelah Daud meninggal. Daud selesai memimpin kerajaan tersebut. Oleh sebab itu, sebenarnya itu tahta Daud itu, keturunannya merujuk pada siapa? Merujuk pada Kristus. Merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud, yang berhasil mempertahankan tahtanya, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja. Oleh sebab itu kita sekalian tetap dapat memuji Tuhan, karena Tuhan mengontrol badai kehidupan. Kita tetap dapat memuji Tuhan di tengah badai kehidupan, karena Tuhan sendiri yang mengontrol atau yang berkuasa di atas badai kehidupan. Dia membuktikan, Yesus membuktikan dirinya berkuasa di atas badai kehidupan yang beneran. Matius 8 ayat 23-27 mencatat hal ini. Suatu kali Yesus dan murid-muridnya berpergian menggunakan perahu. Di tengah danau mereka diterpa oleh angin ribut badai dan murid-murid ketakutan. Tetapi Yesus malah tidur. Para murid yang takut itu membangunkan Yesus dan minta tolong, berkata kepada Yesus demikian, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus dikatakan di sana dengan tenang, dia menghardik angin ribut dan danau menjadi teduh sekali. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan yang mengontrol atau yang berkuasa di atas badai kehidupan. Menariknya, Yesus bukan cuma mengontrol badai kehidupan atau berkuasa di atas badai kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-8, Yesus menyerahkan diri, ditangkap oleh tentara Romawi dengan satu syarat, yaitu agar para murid dibebaskan. Saya bacakan ayat yang ke-8, Yohanes 18 ayat yang ke-8. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi." Maksudnya biarlah murid-murid ini pergi. Yesus tahu para murid ketika itu belum siap ditangkap bersama dengannya. Dia tahu para murid belum siap mati baginya. Dengan kata lain, Yesus tidak mengizinkan badai kehidupan yang ditanggung oleh para murid yang tidak dapat mereka tanggung. Murid-murid tidak diizinkan menanggung badai kehidupan yang mereka tidak dapat tanggung. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan badai kehidupan melebihi kekuatan kita. Sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13, saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah memprediksi, sudah memperhitungkan segala sesuatunya agar kita dapat melalui badai kehidupan. Bukan cuma itu, Tuhan yang mengontrol badai kehidupan, Tuhan yang berkuasa di atas badai kehidupan, itu memastikan kita juga dapat memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan di tengah badai kehidupan. Apakah dampak paling buruk yang saudara-saudara alami di tengah badai corona? Apakah saudara-saudara merasa badai corona begitu berat? Mari kita lihat bahwa Tuhan mengontrol badai kehidupan, berkuasa di atas badai kehidupan, termasuk berkuasa di atas badai corona, mengontrol badai corona. Sewaktu kecil saya pernah diajak mama saya
untuk mengatur rumah berduaan. Kami mengatur rumah berduaan karena papa saya meninggal di saat saya berusia 8 tahun. Ketika itu umur saya 10 tahun, usia saya 10 tahun, saya bersama dengan mama merapikan rumah ya, mengatur ulang rumah begitu. Kalau saudara-saudara mengatur ulang rumah atau mengatur rumah, tentu saudara-saudara tahu mengatur rumah bukan hal yang ringan ya, pindahin lemari, ngecat rumah, membenahi apa yang rusak gitu. Yang paling berat itu sebenarnya memindahkan lemari, karena mama saya itu pecinta lemari. Kira-kira di rumah saya ada 15 lemari lebih, termasuk yang digantung, yang di bawah, yang jati, yang etalase dan sebagainya. Kami memindahkannya satu persatu karena mama saya merasa seluruh rumah perlu diatur ulang. Seluruh rumah. Wow. Sungguh pekerjaannya berat. Setelah memindahkan 8 lemari, saya merasa capek sekali karena lemarinya besar-besar dan berat ya. Ada yang jati yang saya bilang tadi ya. Akhirnya kami meneruskan sampai ke lemari yang ke-9. Ingat ya, lemarinya ada 15. Karena saya tidak berani bilang capek kepada mama saya, ya saya ikut mengangkat lemari ke-9 bersama dengan mama saya. Sampai ke lemari yang 9 itu, saya mengangkat 1, 2, 3, 1, 2, 3, saya jatuh akhirnya. Karena saya tidak kuat mengangkat beban lemari tersebut, saya kecapean, terus saya terjatuh. Puji Tuhan saya tidak cedera parah, hanya ya lecet sedikit lah, terus ya kayak kebaret gitu. Dan lemari saya tidak rusak sih, cuma kakinya ada yang sedikit patah gitu. Semenjak kejadian tersebut, mama saya tidak lagi mengajak saya mengatur rumah dan mengangkat lemari, tetapi menggesernya menggunakan geset. Jadi kalau selama ini yang tadi itu diangkat, didorong, sekarang lebih baik digeser pakai geset supaya ya lebih ringan dan tidak membaret lantai gitu ya. Ya tetap saja mengatur rumah dan berurusan dengan lemari sih. Ya poinnya bukan itu, poinnya adalah mama saya lupa kalau saya waktu itu masih kecil dan belum kuat diajak bekerja sekeras itu dan seberat itu. Maksudnya ya bisa diajak, tapi kan itu sudah sampai lemari ke-9, lemarinya berat-berat. Tetapi Tuhan tidak seperti mama saya. Tuhan tidak pernah lupa akan kekuatan kita. Tuhan yang kita sembah mengenal dengan baik kekuatan saya dan saudara. Dia mengizinkan badai kehidupan terjadi dan membatasinya sesuai dengan kekuatan kita. Tuhan mengizinkan badai corona terjadi karena Dia tahu kita sanggup menghadapinya. Dan oleh sebab itu, kita tetap dapat memuji Tuhan di tengah badai kehidupan. Karena Tuhan yang mengontrol, berkuasa di tengah badai kehidupan. Apakah kita tetap memuji Tuhan? Yang ketiga, mengapa kita tetap dapat memuji Tuhan di tengah badai kehidupan? Karena Tuhan memberikan kekuatan di tengah badai kehidupan. Ayat 11a menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kekuatan di tengah badai kehidupan. Menarik, kekuatan yang dikatakan sebagai milik Tuhan di ayat yang pertama tadi diberikan kepada umatnya, kepada kita, kepada setiap orang percaya, orang Kristen. Tuhan memberikan kekuatannya kepada umatnya di tengah badai kehidupan. Memberikan kekuatannya, bukan kekuatannya sembarangan. Kekuatan miliknya. Paulus membahas juga mengenai hal ini di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Tuhan kita akan mendapat kekuatan. Kekuatannya Tuhan, bukan kekuatan yang sembarangan. Tuhan tidak pernah semata-mata mengizinkan badai kehidupan terjadi karena Dia tahu bahwa kita sanggup menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Tidak, Tuhan memberikan kekuatan di tengah badai kehidupan yang melanda karena Dia tahu bahwa kita membutuhkan kekuatan darinya, bukan dari siapa-siapa kecuali dari Tuhan. Apakah kita mau hanya bersandar kepada kekuatan Tuhan saja, tidak kepada kekuatan yang lain? Daud yang menulis Mazmur 29 ini mengalami banyak badai kehidupan, tetapi dia hanya bersandar kepada Tuhan dan mendapatkan kemenangan atas atau setiap badai kehidupan, dari setiap badai kehidupan yang dialami. Salah satu badai kehidupan Daud yang paling terkenal adalah ketika dia harus melawan seorang prajurit yang tinggi besar bernama Goliat. Daud berani maju melawan Goliat, sekalipun badannya jauh lebih kecil daripada Goliat.
Bahkan Saul yang lebih besar daripada Daud tidak berani melawan Goliat. Dia juga berkata kepada Daud di 1 Samuel 17 ayat 33 demikian. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedangkan dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Engkau muda, Daud yang dikatakan muda itu maksudnya masih kecil ya. Karena di dalam bahasa aslinya dia itu masih kemerah-merahan begitu, masih kecil. Lalu meskipun demikian, ya Daud tetap mau maju sih. Daud tidak menghiraukan perkataan Saul karena Daud percaya Allah beserta dengan dia. Ya sudahlah, akhirnya Saul mendandani Daud dengan baju perang, tetapi Daud malah tidak dapat berjalan. Ayat 38, 39 menyatakan demikian di 1 Samuel 17 ayat 38, 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, baju perangnya Saul, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengingatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar jalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ya udah, akhirnya Daud pergi melawan Goliat dengan baju biasa, baju yang dia gunakan untuk mengembala domba itu ya, mungkin yang ya seperti yang kita lihat di cerita sekolah minggu gitu. Tapi Daud juga membawa senjatanya. Senjatanya apa? Tongkat, umban, terus batu. Di ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia melawan orang Filistin itu. Nah, lucunya Goliat yang melihat Daud membawa seperti itu, ya ikut-ikutan mengejek Daud ya, kayak mungkin Saul tadi mengejek Daud gitu. Di ayat yang 42, 43 si Goliat berkata kepada Daud, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Daud menjawab Goliat tapi dengan sangat menarik. Daud menjawabnya itu di ayat 45 itu begini. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel, segala barisan yang kau tantang itu. Tuhan menyediakan kekuatan kepada umatnya untuk menghadapi badai kehidupan. Daud gak takut karena Daud percaya ada kekuatan dari Allah yang menyertai dia sekalipun di tengah badai kehidupan yang sedang melandanya, yaitu melawan Goliat. Suatu kali ada seorang laki-laki yang mengalami kehancuran hidup karena bisnisnya terpuruk dan tinggal oleh istri dan anak-anaknya. Jadi udah ditinggal bisnis, ditinggal istri, ditinggal anak-anak juga. Tidak kuat menghadapinya sendiri, laki-laki tersebut pergi mendatangi pendetanya untuk mencari pertolongan. Dia yang jarang menangis, tetapi ketika itu dia menangis sedih sekali dan berkata kepada Pak Pendeta, saya mengalami masalah yang berat Pak. Semuanya hancur dan saya ditinggal oleh istri dan anak dan bisnis. Tidak ada yang tersisa di dalam hidup saya. Lalu pendetanya bertanya kepadanya, masa tidak ada yang tersisa sama sekali? Sama sekali? Laki-laki itu menjawab, satu-satunya yang tersisa tinggal Tuhan Pak. Mendengar jawaban laki-laki itu, pendeta mempertegas jawabannya. Apa kamu bilang? Satu-satunya yang tersisa yang kamu miliki tinggal Tuhan saja? Benar? Itu cukup. Cukup hanya dengan Tuhan kita dapat hidup berkemenangan. Karena Tuhan, saya dan saudara, karena di dalam Tuhan saya dan saudara akan menemukan kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan, termasuk menghadapi badai Corona yang sedang melanda ini. Apakah kita tetap mau bersandar hanya kepada kekuatan Tuhan untuk menghadapi badai Corona? Jangan sampai kita malah bersandar kepada yang lain. Sebab Tuhan memberikan kekuatan yang adalah miliknya sebagai kepada kita agar kita menang dalam menghadapi badai Corona.
Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan untuk kita tetap bertahan di dalam badai corona. Dan kita dapat memuji Tuhan di tengah badai corona dan setelah badai corona berlalu. Yang terakhir, mengapa kita tetap dapat memuji Tuhan di tengah badai kehidupan? Karena Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah badai kehidupan. Ayat 11b menjelaskan Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera di tengah badai kehidupan. English Standard Version menerjemahkan kata sejahtera di dalam bahasa Indonesia itu dengan kata peace, yang biasanya juga diterjemahkan bahasa Indonesia dengan damai sejahtera. Jadi sebenarnya kata sejahtera dan damai sejahtera di dalam bahasa aslinya itu sama. Mazmur 219 dibuka dengan kalimat, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, ayat 1b. Lalu Mazmur 29 ditutup dengan kalimat, Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera, ayat 11b. Kemuliaan Tuhan dihubungkan dengan damai sejahtera. Saudara-saudara ingat nyanyian yang menghubungkan keduanya? Yaitu pada waktu Yesus lahir, para malaikat bernyanyi menyambut kelahirannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Tuhan yang memperkenalkan diri melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itulah damai sejahtera yang sejati. Suatu kali Albert Einstein pergi mengendarai kereta api. Kemungkinan waktu itu dia naik komuter lain. Di tengah perjalanan ada petugas kereta api, kondektur, yang biasanya mengecek tiket dari para penumpang untuk memastikan tidak ada penumpang gelap. Ketika itu petugasnya sudah berada di gerbong Einstein. Setelah beberapa giringan di bangku depan Einstein berlalu, sekarang tibalah kondektur menanyai Einstein dan tiba di giliran Einstein dan bertanya begini, Bapak, mana tiketnya? Lalu Einstein membuka dompetnya untuk mencari tiket. Ternyata di sana tidak ada tiket itu. Dia mencari di saku celana, di bangku, di atas, sekelilingnya. Dia tidak juga menemukan tiket tersebut. Melihat Einstein yang kebingungan, kondektur berkata, Bapak Albert Einstein ya? Saya kenal Bapak pasti beli tiket, bukan penumpang gelap gitu maksudnya. Sudah, tidak apa-apa, tiketnya tidak ada. Silahkan duduk untuk melanjutkan perjalanan. Saya percaya Bapak orang terkenal, jadi pasti beli tiket. Setelah memeriksa dan berbincang dengan Einstein tersebut, kondektur meneruskan perjalanan. Maksudnya meneruskan pemeriksaan selanjutnya di gerbong tersebut. Ketika hendak meninggalkan gerbong tersebut, beralih ke gerbong selanjutnya, petugas tersebut, kondektur, menengok ke belakang karena membuka pintu. Dia melihat, Einstein kok masih mencari-cari, masih kebingungan dengan tiketnya, sambil jongkok-jongkok bahkan mencari apakah jatuh, apakah seperti itu. Melihat Einstein yang kebingungan, kondektur tersebut kembali untuk mendatangi Einstein dan berkata, Pak Albert Einstein, sudah tidak perlu lagi dicari tiketnya. Saya tahu Bapak ini siapa, jadi tidak usah lagi mencari tiket. Saya percaya Bapak pasti beli tiket. Lalu Einstein menjawab, ya, saya juga tahu saya ini siapa. Hanya saya tidak tahu tujuan saya kemana. Saya perlu tiket itu karena di situ tertera tujuan saya mau kemana. Lucu ya, seorang yang pinter dan terkenal bisa lupa mau kemana. Saudara-saudara, kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini. Entah karena badai corona, entah karena badai-badai yang lain. Pertanyaannya, apakah kita tahu kita mau kemana? Jangan sampai kita kayak Einstein yang nggak tahu tujuannya mau kemana. Saya dan saudara akan dapat merasakan damai sejahtera yang sejati jikalau kita tahu kemana kita akan pergi. Yesus Kristus menjanjikan bahwa kita akan pergi untuk tinggal bersama dengan Dia di surga. Dia memberikan kita damai sejahtera yang sejati. Dia bukan sekedar menjanjikan kita akan kemana, kita akan tinggal bersama dengan Dia, tapi Dia juga pernah datang sebagai sang damai sejahtera itu. Di tengah badai corona ini, kita akan tetap merasakan damai sejahtera yang sejati karena kita mengenal Yesus Kristus, sang pemberi damai sejahtera dan sang damai sejahtera yang sejati. Bahkan damai sejahtera yang membuat kita itu akan tetap dapat memuji Tuhan. Tidak ada yang dapat membuat kita tetap dapat memuji Tuhan selain
Kristus, sang damai sejahtera itu. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah cerita. Sewaktu saya praktik 2 bulan, saya ada di sebuah gereja di Jakarta. Saya praktik di sana. Saya seringkali berkunjung di rumah jemaat karena gembala di sana setiap minggu mengunjungi rumah-rumah jemaatnya. Saya mesti ikut karena ya saya praktek di sana. Saya senang karena saya juga suka berbincang dengan para jemaat yang dikunjungi. Saya dan gembala pernah mengunjungi salah seorang jemaat yang sudah tua sekali, yang lemah tubuh, yang mungkin juga sakit-sakitan. Beliau sudah menjadi jemaat sejak masa mudanya. Saat kami tiba di rumahnya, saya dengan gembala, beliau masih di kamar, beliau masih tidur. Kami harus menunggu beberapa saat untuk beliau waktunya bangun terus berbincang kepada kami. Ya sebelumnya kami sudah mengatur janji supaya ya bisa bertemu gitu. Akhirnya beliau keluar dari kamar dibantu oleh seorang suster menggunakan kursi roda untuk bertemu dengan kami. Setelah berbincang ya cukup lama, 10 menitan begitu, suster memberikan isyarat bahwa beliau harus kembali istirahat gitu. Ya maklum karena sudah tua, lemah tubuh dan sakit-sakitan, beliau harus lebih banyak istirahat. Seperti biasa, gembala sebelum mengakhiri kunjungan membacakan 1-2 ayat. Saat itu gembala membacakan Mazmur 23. Gembala memberikan penjelasan bahwa sebagai orang Kristen kita tidak perlu khawatir karena Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Menariknya, setelah mendengar pembacaan Alkitab dan penjelasan dari gembala, ibu yang tua tersebut itu malah bersemangat dan mengajak kami bernyanyi, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Wow, seorang ibu yang tua, yang lemah tubuh, memiliki iman yang kuat. Di tengah rasa sakitnya, di tengah kelemahan tubuhnya, di tengah usia yang tua, ibu tersebut masih bersyukur, bahkan mengajak orang lain untuk bersyukur. Dia tetap dapat memuji Tuhan di tengah badai kehidupan yang sedang dialaminya. Bahkan beliau mengajak kami untuk bernyanyi beberapa kali karena rasa syukurnya. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, beberapa kali. Sampai susternya kembali memberikan isyarat bahwa beliau harus istirahat. Seorang ibu tua tetap dapat memuji Tuhan di tengah badai kehidupan. Mengapa kita tidak dapat memuji Tuhan di tengah badai kehidupan, di tengah badai corona ini? Tuhan berbicara melalui badai corona, Tuhan mengontrol badai corona, Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera di tengah badai corona. Apalagi yang kita takutkan, yang kita butuhkan selain daripada Tuhan? Maukah kita tetap memuji Tuhan di tengah badai corona ini? Atau kita memilih diam sampai badai corona ini berlalu, kita tetap menjadi diam? Kiranya renungan singkat ini menolong kita untuk sekali lagi merenungkan bahwa Sang Damai Sejahtera itu sudah memberikan hidupnya bagi kita sekalian, agar kita tetap dapat memuji Tuhan, memuji Dia di tengah badai kehidupan, termasuk di tengah badai kehidupan ini. Amin.